Halo Pineapple People, selamat datang kembali di Pineapple People Podcast. I'm your host Surya Hatta. Dan seperti biasa di podcast ini kita mendatangkan tamu-tamu yang Pineapple People banget, yaitu up and coming and aspiring young people dari industri kreatif tanah air. Biasanya itu dari dunia-dunia arsitektur, interior design, furniture, graphic design, seni, dan juga entrepreneurship. Dan tentunya kita bahasnya santai-santai sambil ngopi. Di episode kali ini sudah datang bro gue, teman dari lama, bisnis partner juga, Iman Kusuma Putra dari Kalian Group. Hai. Hai Sur. Thanks for coming, Man. Pineapple People. Man, ini ngomongin Kalian Group nih kan gak lepas dari kopi kalian nih. Yep. Ya kan? Dan kopi kalian adalah salah satu brand coffee shop tanah air yang berkembang pesat dalam kurun waktu singkat. Asik. Lu berapa tahun sekarang nih? Kita sekarang udah 3,5 Sur. 3,5 tahun. On the way keempat. Dan sudah ada berapa outlet sekarang, Man? Sekarang kopi kalian sendiri ada 3. Terus ada merek brand On Tree yang udah 1. Dan kedai In yang udah 2. Kedai 2. Jadi total ada 6 outlet ya yang sudah lu operate ya. Betul. Ceritain gimana, Man? Lu dalam kurun waktu singkat ini bisa udah 6 outlet yang lu kerjain, Man. Iya. Mungkin awalnya dulu kali ya, Sur ya. Boleh. Gue cerita dikit ya. Boleh. Dulu kita sebenarnya masuk ke bisnis coffee shop nih rada-rada accident ya, kecemplung lah. Awalnya gue sama partner yang mau kita gelutin dulu tuh bisnis properti. Padahal nggak punya duit, cuman ya nekat aja dulu mau nyoba properti kayaknya keren gitu kan. Waktu itu properti juga lagi naik. Nah cuman kita dulu tuh nggak punya kantor, jadi kalau mau meeting, mau kerja apa itu pasti dari coffee shop ke coffee shop lah. Dari situ kita selalu bilang wah keren juga nih kalau one day kita punya kantor di bawahnya ada coffee shop kecil gitu kan. Ya udah. Nah terus itu kayak mimpi semua orang tuh ya. Itu mimpi semua orang ya kan. Gitu. Termasuk lo sendiri mungkin ya. Jadi gitu. Terus akhirnya kita lagi berjalan properti juga lagi dikerjain. Salah satu partner gue nemu tempat di Jalan Cikajang ini dulu yang pertama. Jalan Cikajang. Dia nemu tempat. Ada nih kita bikin cafe yuk di sini gitu kan. Nah gue dulu kebetulan udah masuk ke dunia F&B dengan yang usaha nyokap udah bantu itu. Jadi gue kayak nanti dulu lah gitu, kita fokus ke properti. F&B nggak gampang loh, rada ribet loh gitu kan. Cuman dia convince udah lu lihat aja dulu tempatnya. Ternyata pas gue lihat tempatnya rada jatuh cinta sama tempatnya gitu kan, rada jatuh cinta sama tempatnya. Akhirnya ya udahlah yuk Bismillah gitu. Nekat ambil. Kita bangun lah, itulah cabang pertama. Cikajang ya? Cikajang, yes. Cabang kedua kebetulan temen gue. Siapa sekarang, tuh? Gak tahu lah siapa. Temen gue, Sur, lo kan datengin gue, tawarin dulu, Man kerjasama yuk di BSD gitu. Wah, semangat, dan itu lagi semangat-semangatnya. Karena Cikajang lagi rame, kita juga over expectation kita lah gitu kan, ternyata ramenya. Jadi kita ayo sur gitu. Disitulah BSD. Terus dari situ kayak snowball effect aja. Jadi kayak orang datang ke kafe kita, orang ngajakin yuk kerjasama yuk, atau yuk gimana yuk. Kita rada-rada antara di situ masih kayak nimbang-nimbang antara buka lagi apa tahan dulu, belajar dulu gitu. Cuman kita selalu mikir kesempatan nih nggak datang 2 kali. Jadi setiap ada penawaran atau setiap ada tempat yang bagus atau ada kesempatan, ya udah nekat aja gitu sih. Itu mungkin seperti itu sih. Kenapa kita bisa berkembang. Jadi memang adanya opportunity yang lu sambut dengan tangan terbuka juga berarti ya, Man ya? Yeah, pretty much. Oke. Gitu lah. Nah, Kalian Group ini kan co-foundernya cukup banyak, Man. Yep. Itu dan teman-teman semua ya? Teman-teman semua. Itu gimana, Man? Ada yang bilang, wah co-founder banyak, ribet lah. Ya kan? Tapi ada yang bilang, seru lah bagi-bagi tugas ini itu. Ya kan? Kalau berdasarkan pengalaman lu sendiri, nih mungkin buat Pineapple People yang lagi considering dia mau buka bisnis, terus gue buka sendiri, atau gue jalan sama teman-teman atau gimana. Ceritain dikit, Man. Plus minusnya lah gitu. Yang enak-enaknya dulu ya? Boleh. Enak-enaknya dulu. Yang enak tuh pasti lu gak sendiri. Ya kan? Ada rame-rame tuh kayak jadi punya teman untuk diskusi.
kadang kan yang namanya bisnis kan lu ada aja lah, ada masalah atau ada aduh strateginya gimana nih gitu kan, atau ngadepin masalah ini gimana nih gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu kalau lu sendiri tuh rada stuck kadang-kadang gitu. Dan gue ngerasain sendiri di F&B yang satunya yang gue sendiri gitu. Nah, dengan adanya orang-orang banyak ini enak nih, jadi kayak ada perspektif beda-beda gitu kayak si partner gue yang A bilang kayak gini, partner gue B bilang kayak gini, C gini. Ujung-ujungnya kita dapat ideas yang dari brainstorming itu muncullah ide-ide yang menurut gue lebih kreatif, lebih inovatif gitu-gitu. Jadi itu enaknya pertama. Yang kedua, kebetulan gue sama partner gue nih disiplinnya beda-beda. Jadi ada yang kalau gue kebetulan mungkin lebih ke finance sama operations gitu kan. Terus nanti ada partner gue satu lagi yang memang orang kreatif, yang arsitek gitu kan. Jadi dia nekel semua yang urusannya dengan kreatif dan desain. Terus ada satu lagi partner gue yang memang specialty-nya marketing gitu. Jadi dia yang berhubungan dengan jualan apa segala macam dia lah gitu. Jadi dengan function yang dan disiplin yang beda-beda itu menurut gue saling complement each other gitu. Itu mungkin enak-enaknya ya kalau orangnya banyakan gitu. Terus kita tuh juga selalu mikir kita nih kayak mobil tuh. Jadi kita berpartner nih kayak mobil. Jadi partner gue satu yang marketing ini gasnya. Ya kan gasnya. Wah, lucu juga nih filosofinya. Ini gasnya. Nah kalau gue nih selalu dibilang gue remnya. Karena gue anak finance. Ya kan? Yang megang duit soalnya. Megang duit ya kan. Hitung-hitungan aduh kagak masuk nih. Aduh gak mungkin ya. Jadi gue remnya. Nah partner gue satu lagi yang orang kreatif nih koplingnya. Koplingnya. Jadi dia nih yang penyeimbang antara gas dan rem, ya kan? Transisinya nih. Walaupun sekarang udah mulai ngegas terus dia nih. Udah mulai ngegas terus. Ya, cuman itu jadi ada rem, gas, kopling. Nah mungkin ada satu lagi partner gue yang dia mungkin lebih dia role-nya mungkin lebih advisory dan mungkin ini dia jadi lebih kayak setirnya lah. Gitu. Jadi ya gitu kita selalu nganggap kita nih kayak mobil gitu. Jadi harus ada function atau role-nya masing-masing. Dan itu menurut gue enak banget kalau bermitra. Saling menyeimbangkan kalian semua gitu ya. Yes. Maksudnya kalau lo sendiri kan ya itu pasti kalau misalnya lo orangnya suka ngegas ya udah lo gas terus aja. Mobilnya entah kemana nanti gitu. Atau lo orangnya ngerem atau lo orangnya nggak risk taker, nggak gerak-gerak terus nggak gerak-gerak. Gitu. Jadi enaknya di situ. Gitu. Nah, nggak enaknya man. Nah, nggak enaknya. Udah pasti bagi-baginya banyak. Begitu dividen, banyak nih. Iya, bagi-bagi. Enggak sih. Itu sih nggak masalah sih. Menurut gue nggak enaknya apa ya? Nggak enaknya mungkin ada sedikit di awal sih sebenarnya. Nggak enaknya. Kalau udah berjalan sih nggak. Di awal nggak enaknya itu harus banyak kita berkompromi. Karena views-nya partners kan beda-beda ya. Ada yang mikir seperti ini, ada yang mikir seperti ini. Nah, di awal itu pasti ada penyesuaian. Gue harus nyesuaiin gaya lu, lu harus nyesuaiin gaya gue gitu. Ada kompromi. Ya kayak suami istri lah ya kan. Kalau baru ada penyesuaian gitu kan. Ya seperti itu sih. Cuman kalau udah berjalan lama kayak sekarang gue alhamdulillah sama partner-partner udah saling ngerti sih. Jadi udah semakin enak. Itu aja sih. Gitu ya. Oke. Tuh, jadi buat Pineapple People yang lagi mikir-mikir itu plus minusnya langsung dari kalian grup nih. Point of view-nya ya. Terus man, satu hal juga yang gue sering perhatiin adalah di kopi kalian terutama kalian sering berinovasi. Jadi bikin menu minuman baru, ada makanan baru. Seberapa penting sih inovasi di dunia F&B man? Penting banget Sur. Karena apa ya? F&B tuh hitungannya bukan lagi mingguan, bulanan atau tahunan, dia benar-benar harian gitu. Jadi tren itu bisa berubah secepat itu gitu. Jadi kita tuh harus always on our toes. Terus belum lagi kompetitor kalau bicara coffee shop banyak banget kan sekarang. Banyak banget. Belum lagi yang di luar kategori coffee shop gitu, yang restoran, yang apa, yang itu kan sebenarnya indirect kompetitor kita juga gitu. Nah, jadi
ya memang mau nggak mau kita harus innovate gitu. Dan kebetulan kita memang orangnya suka eksperimen dan suka inovasi gitu. Jadi kayaknya ya masuk aja gitu. Jadi ngulik-ngulik yang baru-baru lagi ngulik-ngulik gitu yang ya. baru, benar dari segi produk, dari service, atau ya as simple as channel baru gitu. Gitu sih. Oke, nah itu karena lanjut ke pertanyaan berikutnya gue ini adalah roti kalian. Yes. Ya kan? Nah setelah kopi kalian, ada roti kalian yang itu mulai dijual awalnya waktu itu di cabang yang Barito emang ya? Ya. Berarti kalian masuk dari yang semula ngurusin kopi, masuk memang ada makanannya sih di apa namanya kopi kalian. Cuman kemudian kalian specifically bikin roti kalian. Satu hal yang sebenarnya bisa dibilang di luar apa namanya mainan utama lu lah. Gitu. Itu gimana man ceritanya man? Ya, sebenarnya ya memang di luar. Cuman kita dulu ngelihat roti ini temennya kopi ini paling enak kan apa makan roti gitu. Dan kita dari dulu dari kopi kalian buka tuh cemilan-cemilan di awal itu kan selalu ada namanya ada croissant, ada pastry lah ya kan. Pastry pernah ada Danish juga gitu. Cuman dari kita pribadi dari owner ngerasa kayaknya lebih cocok roti deh gitu. Dan mungkin kalau yang udah pernah ke kopi kalian dari awal tuh selalu di tray-nya selalu ada pandan cake dulu. Iya, bolu kan? Itu ya. Bolu, pandan roti pandan itu. Nah, jadi dari awal pun kita udah suka dengan roti gitu. Kenapa roti ini ibaratnya kita seriusin, kita jadiin brand sendiri. Kenapa nggak ya udah produknya kopi kalian aja gitu. Karena kita ngerasa roti ini paling deket ke staple food. Kalau bicara staple food kan mungkin nasi ya kalau orang Indonesia gitu. Cuman kita ngerasa dengan kondisi sekarang atau dengan tren sekarang nih kayaknya nanti staple food satu lagi yang akan hits nih si roti ini gitu. Roti. Jadi mungkin itu salah satu alasannya kenapa akhirnya kita bikin roti ini punya brand sendiri, punya identity sendiri, yang bagian dari kalian grup juga, cuman dia nanti bisa standalone juga. Oke. Jadi one day mungkin ini cita-citanya ya. Cita-cita. One day mungkin ada gerai roti kalian yang bukan kopi kalian gitu. Jadi cuma si roti buka sendirilah gitu dia. Mungkin seperti itu. Gitu. Cita-citanya sih seperti itu gitu. Iya. Menarik. Terus full service sekarang di kalian grup apa aja man? Kan tadi kita punya kopi kalian, ada roti kalian, juga ada kedai in, ada on-tree. Selain daripada itu lu ada cater service apa lagi man? Kita sih ada coffee catering namanya. Coffee catering. Coffee catering. Beberapa coffee shop udah melakukannya ya. Basically lu punya acara, kita siapin coffee-nya. Apa itu mesin, apa itu dispenser atau vending machine atau apa gitu, itu biasanya kita lakuin gitu. Itu udah berjalan lumayan. Cuman mungkin dengan adanya itu kan kaitannya sama event-event ya. Jadi pandemi ini event udah semakin dikit, jadi coffee catering pun semakin jarang gitu. Nah terus ada namanya Coffee Solutions. Coffee Solutions nih sebenarnya kita untuk cater orang-orang yang mau buka coffee shop gitu misalnya. Jadi let's say misalnya lo mau buka coffee shop, gue mau pakai Coffee Solution dong. Nanti Coffee Solution atau kita yang akan bantu dia decide mesinnya apa, bantu dia decide beans-nya mau apa, bantu dia supply beans-nya juga kan kebetulan kita ada roastery-nya juga. Jadi kita supply beans-nya juga, bahkan training pun kita juga support gitu. Jadi Coffee Solution ini end to end lah gitu. End to end Coffee Solution gitu. Jadi lu berperan sebagai konsultan juga berarti ya man? Pretty much ya. Biar untuk di awal ngebantu mereka untuk setup lah, untuk setup tempatnya gitu. Terus ya roti kalian ini sebenarnya masih digodok in the process of pengembangannya ya. Pengembangan. You heard it here first. Pineapple People. Sadap. Jadi kita roti kalian ini mau bikin roti subscription.
Wow. Jadi seperti kita tahu orang Indonesia pasti di rumahnya ada roti tawar lah. Ada roti tawar. Yes. Nah, roti tawar lu beli dari mana, Sur? Kadang gue beli di Indomaret, ya kan, di supermarket. Sari roti dong. Sari roti. Iya. Nah, kita mau bikin roti subscription. Basically produknya mungkin di awal ada 2 aja, roti tawar sama roti sobek. Tapi mungkin nggak kayak sari roti, ini mungkin lebih artisanal ya. Rotinya lebih artisanal. Cuman subscription, nanti delivered to your house, maybe twice a week atau 3 times a week, terserah lu maunya berapa lama atau tergantung konsumsi roti di rumah lu gitu. Iya. Nah itu sih yang mau kita launch hopefully bulan depan. Iya, nah ini satu lagi bukti inovasi baru lagi nih dari kalian grup ya, Man ya. Man, tadi kan lu sempet sebut sedikit soal Coffee Solution. Coffee Solution itu gue mau coba kulik lagi lebih lanjut. Jadi kalau misalkan ada yang mau buka coffee shop, lu menawarkan sampai operation coffee shop itu juga bisa dihandle sama kalian grup atau gimana? Kalau operation sih enggak sih. Kalau Coffee Solution enggak. Coffee Solution simply setup di awal aja sama si supply beans-nya aja. Oke. Jadi itu mungkin yang lebih long term si supply beans-nya aja. Cuman kalau operation enggak. Operation belum masuk ya. Iya. Oke. Terus yang gue perhatiin juga kalian lumayan sering berkolaborasi. Yes. Ya kan, baru-baru ini lu collab sama Mad Bagel ya. Iya. Mad Bagel. Terus untuk bikin hamper lu sering collab juga sama Babagi. Itu gimana, Man? What's the thinking behind it? Well, kita butuh namanya kita sama-sama small business ya. Kita sama-sama small business. Kita semua masing-masing punya community sendiri, punya crowd sendiri, punya orang-orang yang interest terhadap brand itu. Nggak tahu sih, kita ngerasa sesama small business, kenapa nggak kita lebih sering kolaborasi gitu. Karena satu itu support mereka, tapi kita juga dapat benefitnya. Mutual benefit lah. Jadi itu satu, buat exposure ya, buat exposure. Yang kedua buat asosiasi. Kalau kita lagi membangun brand kan kita pengen diasosiasikan dengan specific image gitu. Exactly. Specific image gitu. Nah, kita ngerasa kolaborasi ini salah satu cara yang cepat dan cara yang bagus untuk membangun itu gitu. Makanya kita sering lakuin itu gitu sih. Oke. Jadi menarik. Ada juga. Nextnya ada collab apa lagi, Man? Atau masih rahasia? Ada collab. Kita itu mau collab sama kalau yang ini bukan nama brand sih. Yang coming up ini collabnya sama icon kopi. Icon kopi. Jadi pemain-pemain kopi di Indonesia yang yang roaster, yang barista, yang Q-grader mau kita gandeng, ada project bareng gitu. Seru banget tuh kayaknya. Mudah-mudahan kita nantikan. Yes. Terus gue mau nanya lu soal lokasi, Man. Lokasi, seberapa penting sih lokasi dalam F&B, Man? Karena lu waktu baru di Cikajang kan bukan tempat yang happening pada saat itu ya. Tapi sekarang ada kopi kalian di situ, terus bermunculan lagi teman-teman coffee shop yang lain juga, ada beberapa restoran juga buka di situ. Itu jadi rame lingkungan situ. Jadi sebenarnya lokasi itu rame itu ngikutin yang buka siapa, atau karena ini lokasinya rame, lu pilih buka di situ deh. Iya. Gimana sih sebenarnya? Lokasi itu penting banget lah ya. Penting. Cuman kalau kita biasa lokasi rada-rada feeling juga kan, main feeling ya kan. Kenapa kita kalau lihat cabang kita ada 4-nya itu di Jakarta Selatan. Kenapa kita milih Jakarta Selatan? Karena PD, ya kan. Kebetulan kita mungkin daerah karena PD. Karena PD. Karena menurut gue lokasi tuh feeling-feelingan juga gitu. Kadang-kadang lo ngerasa ini oke, gue ngerasa ini enggak gitu kan. Jadi feeling. Jadi kenapa kita buka di Jakarta Selatan? PD gitu. Karena kita paling tahu lah atau paling ngerti daerah Jakarta Selatan. Nah,
Kalau BSD dulu, BSD kita ngerasa wah ini market yang menarik, market Mhm. yang menarik karena di sini kan mungkin kalau kopi kalian mungkin banyak yang asosiasi anak-anak muda, kopi anak-anak muda apa segala macam. Dulu kita ngelihat BSD ini banyak populasi anak-anak mahasiswanya juga Iya, gitu kan, heeh. banyak young families juga gitu kan. Ketambah collab sama Pineapple yang tadi gue bilang itu tadi asosiasi ya kan. Iya, iya, Nah, iya, iya. asosiasi sama Pineapple kan wah gila banget, keren banget. Iya. Jadi lokasi sangat berpengaruh gitu. Heeh. Rame apa enggak? Ya pasti ya kita ngelihat dulu. Tapi kita nggak ngelihat hari ini, kita ngelihat potensi. Potensi. Iya, kalau ngelihat hari ini, let's say misalnya di satu tempat mungkin nggak terlalu rame, cuman gue ngelihat kayaknya kedepannya bisa oke, ya why not gitu, kita coba aja gitu. Iya. Karena di Barito pun awalnya kan kayak gue pikir ini Barito ya. Maksudnya bukan satu kawasan yang emang udah rame jadi kayak tempat coffee shop atau restoran kayak Gunawarman misalnya. Barito dan lu buka dan itu rame banget man. Iya kan? Iya sih. Kadang-kadang kita yang kalau kita nunggu rame baru kita masuk telat. Udah mahal. Udah mahal, exactly. Udah mahal, terus jadinya rebutan kan. Jadinya lu lebih lu war lah gitu kan. Jadi lebih baik sebenarnya masuk sebelum rame gitu. Oke. Semakin kesini semakin banyak coffee shop yang kayak tiap hari mungkin ada buka lagi. Itu sebenarnya menurut lu man, sekedar tren kah? Atau karena memang ini adalah udah menjadi kultur? Is it here to stay? Interesting. Menurut gua nggak tren ya. Kalau tren kan naik turun ya, ya kan, naik turun atau come and go gitu. Kalau menurut gua coffee shop nih bisa jadi perubahan budaya kayaknya sih. Perubahan budaya gitu. Jadi kayaknya adanya coffee shop nih karena hidup kita, lifestyle kita nih beda nih sekarang sama let's say 10 years ago atau 20 tahun yang lalu gitu. Sekarang mobilitas orang udah bertambah gitu. Iya. Lu bisa ketemu orang di sini, habis itu ke sana, habis ini ke sana gitu. Kerja pun orang udah lebih fleksibel sekarang dengan adanya mobile working atau apa gitu kan. Orang lebih fleksibel, jadi bisa di kafe, bisa di rumah, bisa di apa gitu. Jadi menurut gua bukan tren. Jadi menurut gua lebih ke perubahan budaya gitu. Dan nanti mungkin akan terus ke arah sana kan. Maksudnya kita semakin remote lah kerja, kita semakin mobile gitu. Nggak tahu lagi ya dengan pandemi ini ya akan merubah apa gitu kan. Cuman selama budaya kita masih ke arah sana, kayaknya coffee shop akan terus bermunculan dan bisa jadi it's here to stay gitu. Hopefully it's here to stay. Hopefully it's here to stay. Oke. Karena memang kalau kita lihat di luar negeri memang kan kayak kopi itu udah menjadi sebuah culture sih ya man ya. Kayak dulu kita di Melbourne itu kayak ya memang coffee culture-nya kuat banget. Memang agak lambat masuk ke Indonesia. Yang dalam bentuk coffee house gitu ya. Kalau kita bicara di Medan, di Aceh itu kan kayak kedai-kedai itu kan emang udah dari dulu. Masih kuat banget budayanya sampai sekarang gitu. Mungkin baru masuk ke urban itu ya karena pengaruh budaya barat juga kali ya. Jadi coffee shop barat ya kayak ya brand-brand Starbucks dan lain-lain. Ngomongin Starbucks man dan franchise gede lainnya gitu. Gue ngelihat sekarang coffee shop lokal itu udah nggak kalah gitu. Dalam artian anak-anak muda justru lebih prefer untuk nongkrongnya di coffee shop lokal gitu ya, bukan merupakan franchise gede. Itu kenapa man? Setuju sih, maksudnya Indonesia nih nggak kalah lah. Justru malah kalau perbandingannya dengan Starbucks ya, jauh lebih baik yang local coffee shop sekarang gitu. Dari segi mungkin kopinya, dari apanya. Starbucks mungkin dia menang dengan blend-blendnya dia lah ya kan, minuman-minuman yang frappuccino yang apa gitu kan. Sama lokasinya yang
banyak banget gitu. Betul. Cuman kalau dari segi offering sih menurut gue, ya orang kenapa sekarang lebih suka ke local coffee shop? Karena menurut gue lebih kayak lu datang ke neighborhood coffee shop yang kayak lu kenal semua orang gitu. Sama kayak tadi lu bilang di Aceh, di Medan apa segala macam banyak kedai-kedai gitu kan. Cuman sekarang formatnya lebih ke bangunan, lebih ke udah dikemas lebih baik lah gitu ya. Udah dikemas lebih baik, exactly. Cuman idenya sih kurang lebih sama gitu. Ini tongkrongan gue lah gitu kan. Gue udah kenal barista-baristanya gitu. Gue udah biasa kesini tiap hari gitu. Udah jadi kayak culture dan rutinitas mereka gitu untuk datang ke sini gitu. Itu sih. Dan kayaknya makin kesini tuh makin ada apa ya, local pride nggak sih man? Ya kan kayak local brand tuh udah lebih di apa ya, lebih dihargain, udah bisa lebih diterima. Nggak cuman kopi tapi kayak sepatu, baju, ada kebanggaan tersendiri pada saat lu mengenakan baju-baju yang memang lokal brand lah. Kan gitu ya. Benar. Apalagi brand-brand nanti yang misalnya udah diakui sama di luar negeri, orang Indonesia tuh biasanya gitu. Udah diakuin nih sama di luar negeri, makin nasionalis. Benar. Which is good gitu buat brand-brand Indo. Oke. Man, ini masih suasana pandemi nih. Ya kan, yang pastinya semua bisnis itu terkena imbasnya lah. Ya kan. Kopi kalian sendiri gimana man? Kopi kalian sendiri kan harus nggak boleh dine in dulu. Berarti ya ngandelin take away dan lain-lain. Lu gimana pivotnya man? Ya udah pasti kena dampak ya. F&B semua kena dampak. Specifically coffee juga kena dampak. Terutama yang di mall-mall ya. Untungnya kita sih nggak ada yang di mall-mall. Mungkin itu satu advantage-nya kita lah. Cuman bener kita harus survive. Waktu itu sempat down. Waduh, harus tutup beneran. Cuman untungnya masih bisa ada PSBB, masih bisa kita buka take away. Sempet down. Cuman kita ngelihat ya udahlah nggak ada waktu buat down nih, kita harus benar-benar survive nih. Kita harus survival mode kita pasang ya kan. Survival mode. Di situ tuh intens, kita benar-benar mikirin gimana caranya kita bisa stay afloat. Gimana kita pivotnya? Yang pasti kita pakai strategi kayak misalnya e-commerce lah ya, mungkin kita aktifin Tokopedia, kita aktifin order online, kita aktifin WhatsApp apa segala macam, itu semua kita aktifin. Itu sangat ngebantu sih, marketplace. Yang kedua kita shift produk, artinya semua kita bikin produk-produk yang take away. Yang ready to serve atau yang orang kayak frozen food kayak gitu-gitu ya. Exactly, frozen food, semuanya dikemas dengan cara yang praktis yang lu bisa nikmatin di rumah. Terus selain itu kita juga ada yang coffee jelly, ada yang dulu kita sempat bikin pas masa awal-awal masa pandemi itu bikin empon-pon. Empon-empon, kayak jamu-jamuan gitu-gitu ya. Biang kopi. Surprisingly, ya orang banyak yang suka dengan empon-empon. Gitu. Jadi ya dua itu sih sebenarnya ya, channelnya yang kita rubah sama product innovation aja gitu. Sekarang untungnya sih udah bisa dine in ya. Udah mulai lagi ya. Walaupun tentunya dengan ada protokol-protokol ya. Ya tentu ada restricted dine in lah kita bilangnya ya. Jadi kapasitas masih dikurangin, terus protokolnya kebersihan apa segala macam ditingkatin. Ini lumayan. Jadi kita udah bisa mulai bangkit lah setidaknya gitu. Udah bisa napas, udah bisa cash flow bergerak, itu yang paling penting ya. Cash flow bergerak gitu, karena buat jadi kita bisa lebih berkreasi lagi kalau cash flow udah bergerak gitu. Kalau enggak susah. Iya, karena di survival mode ini it's all about cash flow juga kan. Iya, benar. Itu cash flow is king banget tuh. Iya. Aduh, pandemi semoga cepat kelar lah ya. Amin, mudah-mudahan ya. Kita semua berharap gitulah. Terus despite all the competition man, dan kondisi-kondisi eksternal yang memang kita nggak bisa prediksi gimana, how do you stay relevant?
Apa dengan lewat inovasi-inovasi lu itu? Iya. Salah satunya. Iya, udah pasti sih lewat inovasi-inovasi itu gitu. Apa namanya, kita nguatin produk RTD kita, ready to drink kita Oke. yang kaleng ini. Karena kita ngelihatnya ya dengan orang mungkin ngurangin waktu di luar, dengan orang harus di kantor atau di rumah kerjanya gitu kan. Orang butuh yang ready to drink gitu. Yang cepet. Cuman orang tetap pengen ready to drinknya berkualitas Yes. gitu. Jadi kita mau coba ngembangin itu terus, dan belakangan ini kita kembangin terus gimana caranya supaya taste-nya enak tapi shelf life-nya mungkin bisa kita tambahin. Supaya kita bisa stay relevant di masa pandemi ini. Oke. Dan kopi kalian mungkin satu-satunya coffee shop yang punya vending machine sendiri ya, Man ya? Iya. I think you're the only one. Maybe yes. Iyalah ya kayaknya ya. Kalau ada yang lain berarti ngikutin. Nggak tahu. Gitu. Dan salah satu yang gue suka banget juga dari kopi kalian dan kalian grup in general adalah bagaimana kalian you guys are very environmentally friendly company gitu. We try. Ya kan? Kalian merubah kemasan kopi kalian yang semula dari kaleng plastik ya, jadi kaleng. Terus apa lagi, Man? Recycling bins. Di semua cafe kita ada recycling bins lah ya. Biar orang recycle, encourage buat recycle. Terus kita ada collab juga sama buat merchandising ya. Buat merchandising kita juga ada collab sama sama produsen-produsen buku, recycled books. Terus kita juga apa lagi ya? Ini cutleries. Kita udah nggak plastik lagi. Pakai yang plastik. Kita pakai yang sedotan juga udah enggak. Sedotan gitu. Juga enggak. Take away containers gitu. Pelan-pelan sih. Memang banyak yang nantang juga gitu dengan perubahan ini gitu. Cuman we try to ini aja ya. Stick to our principle aja gitu kan. Kita harus kuat lah gitu kan. Benar. Dan itu juga salah satu value yang gue lihat memang cukup kenceng dijalanin sama teman-teman dari kopi kalian ya. Ya kita usaha terus lah. Memang belum bisa dibilang belum terlalu maksimal gitu kan. Cuman arahnya ke sana, pengennya ke sana gitu. Oke. Man, lu di F&B ini kan berarti udah cukup lama ya? Karena even sebelum kalian grup, kayak tadi lu sempat singgung sedikit, lu sudah terlibat cukup lama di F&B. Usaha nyokap ya waktu itu ya, Begor Suryo ya, bebek goreng. Lu di F&B, nyokap lu di F&B, istri lu Noi juga di F&B. Anak-anak lu nanti gimana, Man? Lu pengen mereka juga di F&B? Atau kalau mereka tiba-tiba di R&B? Boleh. Gimana? Gue sih pengen anak-anak gue jadi atlet ya. Jadi atlet malah. Nggak, apa aja sih Sur. Gue gak terlalu matok kayak gitu. Maksudnya anak-anak gue mau bisnis apapun yang penting halal ya kan. Cuman yang penting mereka punya whether mereka jadi entrepreneur atau enggak. Kayaknya itu yang harus kita yang gua mau coba tanemin sama mereka dari awal sekarang gimana. Ada jiwa entrepreneurnya lah gitu kan. Mau mereka nanti kerja jadi eksekutif atau apa gitu kan, tetap aja kayaknya jiwa entrepreneur nih harus punya gitu. Gitu. Oke. Itu sih. Karena lu juga sebelum lu berbisnis, lu adalah seorang banker. Asik. Iya kan? Cita-citanya dulu. Dan lu kan sempat kerja di bank juga kan, Man ya? Sempet ya. Terus akhirnya lu merubah banting setir lah ibaratnya untuk oke, gue bisnis aja deh. Itu apa yang mendasari pikiran lu waktu itu, Man? Sebenarnya gue dulu masih pengen jadi banker tuh Sur. Cuman lagi-lagi kecemplung lagi. Gara-gara dulu nyokap gue kan punya usaha. Dulu beliau sakit. Jadi nggak bisa terlalu megang usahanya. Nah waktu itu nyokap
udah keluar kata-kata, udah apa gue tutup aja ya usaha gue gitu kan. Ya namanya anak ngelihat dengar nyokapnya ngomong kayak gitu kan. Iya. Padahal tuh usaha udah dirintis lama Dari gitu lama, kan. Aduh, sayang banget. Iya. Udah gimana aja ngerjain, gue gituin ya kan. Gitu. Nggak Justru lu yang volunteer ya? Iya, gue yang volunteer. Udah gimana aja ngerjain gitu kan. Karena nyokap mungkin tahu mungkin gue dulu cita-cita jadi banker gitu kan. Jadi nggak mungkin doi nyuruh gitu kan. Iya. Gitu. Udah gimana aja ngerjain gitu kan. Udah di situlah. Gue akhirnya udah gue kerjain, gue lepas bankingnya. Masuklah ke F&B. Mulai dari situ. Mulai dari situ. Okay. Tapi lu nggak nyesel dong? Nggak nyesel. Ya. Sekarang. Oke. Semua yang untuk orang tua mudah-mudahan nggak akan disesali nanti. Insya Allah jalannya bagus lah gitu kan. Mudah-mudahan gitu. Dan itu juga yang mungkin pengen lu tanamin ke anak-anak lu juga kali Man ya. Karena tadi selain value mengenai entrepreneurship, terus ada nilai-nilai apalagi yang pengen lu tanamkan ke mereka Man. Anak lu kan 2 ya? Anak gue 2. Itu yang lu tahu. Ya, yang gue dan yang istri gue tahu, bukan yang gue tahu. Enggak, apa ya? Value banyak sih sebenarnya. Cuman mungkin gue baru discover value yang menurut gue penting banget sejak pandemi ini. Pandemi ini, gue ngelihat salah satu value yang paling penting untuk gue ajarin ke anak-anak gue tuh resilience. Apa ya, grit gitu. Gimana mereka bisa bertahan di kondisi yang sulit gitu. Karena kemarin itu kan gue juga mungkin melalui masa yang sulit gitu kan. Dan gue ngeliat, aduh kalau nanti anak-anak gue ada kondisi yang seperti ini, mereka harus kuat nih ya kan. Mau badai kayak apapun, kalau mereka punya resilience, mereka ada grit, they can get through it gitu. Kasarnya lu harus rada bebal dalam konteks yang bagus ya, kan? Bebal, gue bisa gitu kan. Itu sih resilience. Nah, itu cara bangunnya, value-nya ngajarin ke mereka gimana, gue nggak tahu. Itu kita juga masih belajar. Nah, itu juga kita masih belajar. Gitu. Mungkin gini sih, gue sih sekarang udah mulai dan katanya, kalau gue bukan katanya, cuman gue ngelihat orang-orang tuh banyak yang dari anaknya usia muda udah diajakin ke kantor. Itu mungkin untuk yang entrepreneurship ya. Diajakin ke kantor dan jadi pas mereka grow up, mereka ngelihat orang tua gue kayak gini, kerjanya ini, kayak gini seru juga ya. Masalahnya seperti ini, mereka belajar gitu. Kita sharing sama mereka. Dari gitu usia dini sudah terekspos lah dengan pengetahuan itu lah ya. Lebih gitu sih. Nice. Itu kalau mau baca-baca bukunya juga ada tuh, judulnya Grit tuh, bagus teman. Grit, oke. Angela Duckworth pengarangnya. Itu dari yang lu ceritain tadi, itu intinya itu. Lu udah baca? Udah baca gue. Bagus. Ajarin dong. Abis ini sesi yang berbeda. Nanti bikin sesi bedah buku kali, seru juga ya. Boleh juga tuh. Gitu. Oke Man, mungkin last question nih. Ya kan, visi lu dan kalian grup ke depannya. Apa rencana ekspansi atau apa visi besar kalian tuh sebenarnya apa sih? Visi besar, kita tuh pengen nginjekin kaki di luar negeri. Jadi dari awal, dari nama PT kita aja kalau ada yang tahu, itu belakangnya udah ada internasionalnya gitu. Ya dulu sih mimpi ya kan. Tapi kita masih yakin one day itu bisa terjadi gitu. Dan apa ya, kalau di dunia kopi mungkin kita pengennya tuh kayak familiar dengan Blue Bottle nggak? Blue Bottle Coffee. Kalau ngeliat Blue Bottle tuh asik banget nih. One day kita bisa kayak gini nggak ya, bisa kayak gini nggak gitu. Mungkin itu sih mimpinya gitu kan. Jadi seperti itu lah ya. Jadi seperti itu. Oke. Ya still a long way gitu. Cuman ya dijalanin aja, one step at a time. Iya, namanya mimpi harus gede. Iya kan. Man, nih thank you banget loh Man, lu udah datang sharing-sharing di Pineapple People Podcast, ya kan. Oh ya, kalau yang mau tanya-tanya mengenai kopi kalian mungkin bisa Instagramnya apa Man? Instagramnya Kopi Kalian. @kopikalian ya. Kopi Kalian. Websitenya ada kopikalian.id. Kopikalian.id. .com juga bisa. .com juga ya. Kalau email?
Email Nanti apa namanya kalau yang nonton di YouTube mungkin kita tulis nanti detail-detailnya ya bisa, kan. Atau mungkin kalau ada yang mau tanya pribadi ke lu tips-tips gitu, mungkin bisa email. bisa mana? ke iman@kalian.id. Oh, yang itu iman@kalian.id. Yes. Yang email indobigdik@yahoo udah nggak ada. Udah nggak big lagi. Jadi udah nggak dipakai itu emailnya. Oke, iya. jadi iman@kalian.id. Iya, kalian. Kalau ada yang mau tanya-tanya tips-tips apa bisa melayangkan email ke situ ya. Siap. Man, ini gue bener-bener thank you banget karena Sama-sama Sur. mungkin lu nggak menyadari tapi lu adalah sosok yang secara pribadi penting buat gue. Asik. Ini bener nih. Ini napak tilas nih dulu kita waktu masih zaman kuliah di college, gue ingat banget. Gue waktu itu kan fail bisnis statistik, lu inget gak? Bisnis statistik. Bareng gue bukan? Lu udah lulus. Oh, gue udah lulus. Lu lulus kan bisnis statistik. Percobaan pertama lu lulus, gue fail, gue ngulang. Terus gue waktu itu kayak anjir ini susah banget nih. Terus lu bilang waktu itu, iya susah Sur, tapi nggak ada yang nggak bisa. Asik. Gue mungkin lu nggak ingat, ngomong itu. Mungkin lu malaikat mungkin masuk ke lu terus ngomong itu. Kesurupan apa lu ya kan? Karena Iman nggak sebijak itu sebenarnya, apalagi dulu. Ya kan, tapi pada saat itu gue benar-benar kayak terbangun dan anjir, iya juga ya. Nah sejak abis itu ya gue belajar dan bisa gitu. Bahkan gue I found it quite easy. Begitu gue dapat konsepnya, oke. Lu ngambil lagi? HD. Kan gue ulang. HD. Enggak sih, gue distinction. Targetnya HD, cuman enggak. Jadi gue thank you banget loh man. Thank you Ya kan, dan apa namanya sekarang lu dengan kalian grup dengan kopi kalian bisa sampai di titik ini, hopefully bisa terus maju. Gue juga bangga man. Amin. Gue juga bangga. Sama-sama. Gue juga Sur. Thank you for coming. Mungkin semoga bisa ada manfaat dan pelajaran yang dipetik dari pengalaman Mudah-mudahan ya. dan ceritanya Iman dari kalian grup. Thank you untuk Pineapple People yang udah dengerin di Spotify atau nonton di YouTube mungkin. Siap. You could have been anywhere, but you're here with us. We appreciate it. Thank you. See you on the next one. Thank you. Ciao. Bye.